Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu studi Quran dan hadis terkait Lembaga Pendidikan Islam, Ibu Dr. Yayu Fauzia, Magister Pendidikan Islam, dan yang saya sayangi teman-teman satu angkatan mahasiswa pasca sarjana jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa topik yang sudah kami bahas sebelumnya. Untuk itu sebelumnya perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Erna Herawati, yang kedua ada Bapak Edi Prawoto, kemudian saya sendiri, dan yang terakhir ada Ibu Titin Rohwatin. Terkadang kita ini sering bertanya-tanya Bapak Ibu, mengapa sih kita itu diciptakan? Apa tujuannya kita itu diciptakan? Dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 itu sudah tercantum sangat jelas yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayahsabul insanu ayyutsraka sudah, yang artinya apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Jadi sebenarnya kita diciptakan di dunia ini sebenarnya tidak hanya dibiarkan begitu saja. Lantas apa tujuannya? Kemudian tujuan itu ada di surat Az-Zariyat, di mana manusia itu diciptakan untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian ada juga dalam surat Al-An'am dijelaskan bahwa manusia diciptakan itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat sebagian kamu di atas yang lainnya untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam proses manusia itu menjadi seorang khalifah, tentunya kita sering berbaur antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam proses tersebut, tentunya setiap kita mengenal berbagai macam karakter berdasarkan suku, ras, dan agama. Maka, dalam hal memahami setiap karakter manusia, dibutuhkan sebuah ilmu. Nah, ilmu itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Apakah itu? Yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam, perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Titin Rohwatin. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2 tentang pembahasan 1 yang disebutkan Pak Bagus tadi, bagaimana manajemen sumber daya manusia itu dalam lembaga pendidikan.
yaitu manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari seperangkat keputusan yang terintegrasi dengan hubungan kerja yang dapat mempengaruhi efektivitas dari manusia itu sendiri dan lembaga pendidikan yang menaunginya. Manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan agar sumber daya manusia dapat dikelola secara efektif dalam sebuah sekolah untuk mencapai berbagai tujuan yang dibuat. Manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan mengatur dan menetapkan program kepegawaian dan mencakup masalah-masalah berikut. 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan lembaga pendidik. Lembaga pendidikan berdasarkan pembagian tanggung jawab, spesifikasi, syarat, dan evaluasi pekerjaan. 2. Menetapkan seleksi dan penempatan guru dan karyawan sebagai lembaga pendidikan berdasarkan the requirement in the request and the requirement in the job. 3. Menetapkan kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian guru dan karyawan. 4. Memprediksi penawaran dan permintaan dari calon siswa dan wali siswa di masa yang akan datang. 5. Memprediksi keadaan perekonomian dan perkembangan sekolah. 6. Memonitor dengan cermat undang-undang pemberlakuan kurikulum serta kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program sekolah. 7. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian produktivitas guru dan karyawan. 8. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon yang diterima oleh guru dan karyawan. Demikian Pak, pembahasan bab 2 tentang manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. Monggo dilanjut, mungkin dilanjut Pak Edi nggih Pak, bagus. Terima kasih Bu Titin atas penjelasannya. Materi berikutnya yaitu tentang manajemen sumber daya peserta didik yang akan dijelaskan Bapak Edi Prawoto. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Pak Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber daya manusia di dalam sebuah lembaga pendidikan itu tentu diantaranya ada sumber daya pendidik dan sumber daya peserta didik. Dan dua unsur ini sangat penting sekali untuk dikelola dan diatur dengan baik agar lembaga pendidikan itu bisa berkembang dan maju sesuai dengan yang diharapkan. Dua unsur ini, yaitu pendidik dan peserta didik, sebenarnya sudah ada dan ditetapkan di dalam Islam, ya, bagaimana pentingnya kedua unsur ini untuk dikelola dengan baik. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairi yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Wa man jaa li ghairi dzalik fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'in ghairi." Yang artinya, siapa yang mendatangi masjidku, itu Masjid Nabawi, lantas ia mendatanginya hanya untuk niatan yang baik, yaitu untuk belajar atau mengajarkan ilmu di sana, maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Jika tujuannya tidak seperti itu, maka ia hanya seperti orang yang mentilik-tilik barang lainnya. Jadi yang ada di dalam hadis ini adalah dua unsur yang penting sekali untuk dikelola dan diatur dengan baik di dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu yang pertama untuk belajar. Jadi
Yang dimaksud di sini adalah peserta didik, sedangkan mengajarkan ilmu yang dimaksud di sini adalah pendidik. Oleh sebab itu, maka penting dua unsur ini agar mencapai tujuannya harus dikelola dengan baik, karena betapa mulianya ketika seorang pendidik dan peserta didik itu belajar dengan niatan yang baik, maka seperti jihad di jalan Allah. Dan jihad itu adalah pahalanya surga. Karena tingginya derajat orang yang mencari ilmu, maka manajemen keduanya, dua unsur ini harus diperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah dari peserta didik. Peserta didik mempunyai dua komponen dasar atau memiliki dua unsur yang dibawa sejak lahir, yaitu yang pertama adalah fitrah, yang kedua adalah hidayah. Nah, keduanya ini perlu dikembangkan sehingga peserta didik itu bisa maksimal dalam memperoleh apa yang dia cita-citakan. Dan tujuan pengembangannya adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Jadi manajemen peserta didik ini diarahkan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor. Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yaitu tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen peserta didik ini diarahkan untuk menyalurkan dan mengembangkan kemampuan dasar, bakat, dan minatnya. Oleh sebab itulah di lembaga pendidikan ada wadah bagaimana peserta didik bisa menyalurkan bakatnya dan menyalurkan minatnya supaya bisa berkembang sehingga bisa mencapai tujuan dalam pendidikan nasional, yaitu tentang keterampilannya dan psikomotornya. Yang ketiga, diarahkan untuk menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi selain pendidikan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan, juga diarahkan manajemen peserta didik ini untuk menyalurkan aspirasi dan harapan-harapan mereka yang lainnya. Yang keempat, diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dengan tercapainya cita-cita peserta didik. Tentu untuk mencapai cita-cita yang tertinggi, yaitu fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat nanti. Tujuannya secara jangka panjang agar peserta didik ini sejahtera di dunia dan sejahtera pula di akhirat. Kemudian fungsinya, jadi kenapa peserta didik ini perlu diatur, dikelola dengan baik? Yang pertama adalah agar ada pengembangan potensi dalam individu peserta didik itu yang meliputi kemampuan dasarnya, bakatnya, dan kemampuan lain-lainnya seperti yang diuraikan dalam tujuan pengelolaan tadi. Yang kedua, pengembangan fungsi sosial peserta didik. Ya, fungsi sosial ini dimaksudkan agar peserta didik bisa bergaul, bisa berinteraksi dengan sesamanya, dengan peserta didik lain, sehingga kemampuan sosial, kemampuan komunikasi bisa terbangun dan bisa dimiliki oleh peserta didik dalam rangka menghadapi era ke depan, di masa depan. Yang keempat, yang ketiga, penyaluran aspirasi. Jadi fungsinya adalah menyalurkan aspirasi dan harapan peserta didik. Ini yang dimaksud adalah bagaimana peserta didik ini mampu menyalurkan hobinya, mampu menyalurkan kesukaannya dan minatnya. Sehingga mewadahi tidak hanya tidak hanya pengetahuan dan keterampilannya yang akan dia dapatkan selama di lembaga pendidikan, tetapi juga dia bisa mengembangkan hobinya dan minatnya. Yang keempat, fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Seperti yang disampaikan di tujuan tadi, salah satu fungsinya adalah kesejahteraan dan
pemenuhan kebutuhan yang dalam arti di masa depan peserta didik ini mampu memenuhi kesejahteraannya dan kebutuhannya baik secara material maupun secara spiritual. Yang kedua, salah satu unsur yang perlu diatur dan di manajemen ini adalah sumber daya pendidik. Setelah tadi peserta didik, sekarang pendidiknya. Karena dua unsur itu ya yang penting ya. Nah, pendidik dalam hal ini perlu dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan perekrutan sampai dengan evaluasi atau feedback. Ya. Jadi dari perencanaan, mulai dari bagaimana cara merekrut, kompetensi yang dibutuhkan, kemudian pengorganisasiannya ditempatkan kepada bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan kompetensinya, kemudian diawasi, dimonitoring, disupervisi dan sebagainya. Setelah itu akan dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut terhadap pendidik ini, dan itu dilakukan terus-menerus agar lembaga pendidikan yang menjadi naungan pendidik ini mampu berkembang dan maju dengan baik. Nah, pendidik di sebuah lembaga pendidikan tentu akan dinilai dan dievaluasi kinerjanya. Dalam bekerja, seorang pendidik haruslah sesuai dengan visi dan misi dari lembaga pendidikan itu. Oleh sebab itu, penilaian terhadap kinerjanya menjadi sangat penting. Sehingga apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh pendidik itu bisa searah, bisa sejalan dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Akan tetapi, tidak selalu kinerja seorang pendidik itu sesuai dengan keinginan dari manajer atau pengelola lembaga pendidikan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja pendidik. Di antara faktor-faktor itu ada faktor internal dalam diri pendidik sendiri dan ada pula faktor eksternal, itu faktor yang berasal dari luar pendidik itu. Faktor internal dari pendidik itu diantaranya ada tantangan ketika mengajar. Jadi ketika pendidik ini mengajar di lembaga pendidikan, berat dan ringannya tantangan itu mempengaruhi kinerjanya. Yang kedua adalah tentang peluang dan perkembangan kenaikan pangkat atau jenjang karir. Jadi ya, dan faktor internal yang ketiga adalah tanggung jawab yang diberikan kepada pendidik itu. Semakin besar tanggung jawab yang dia terima, maka tentu akan mempengaruhi kinerjanya. Jadi bisa jadi tanggung jawab yang besar itu akan justru memicu atau memotivasi dia untuk bekerja lebih baik, atau sebaliknya tanggung jawab yang besar bisa jadi melemahkan semangatnya sehingga kinerjanya juga semakin menurun. Jadi ada dua kemungkinan yang mempengaruhi kinerja ini. Yang keempat, faktor internalnya adalah pengakuan terhadap hasil kerja. Ketika seorang pendidik bekerja dan kinerjanya dinilai bagus dan mendapat pengakuan terutama dari atasan, tentu ini akan memicu pendidik tersebut untuk berkinerja lebih baik lagi. Sebaliknya, jika kinerja yang dia lakukan atau kerja yang dilakukan tidak mendapatkan penghargaan dari atas, dari atasan, ini juga akan melemahkan dia sehingga akan menyebabkan penurunan kinerja. Yang kelima, faktor internalnya adalah penghargaan terkait prestasi yang diraih. Jadi ini juga berkaitan dengan pengakuan terhadap hasil kerja tadi. Ada pengakuan hasil kerja, maka ada penghargaan
atas prestasi yang dia raih. Jadi ketika seorang pendidik berprestasi dan mendapat penghargaan, tentu akan mendorong untuk lebih berkinerja lebih baik lagi. Selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi seorang pendidik, kinerja seorang pendidik, yang pertama adalah administrasi dan kebijakan perusahaan. Nah, bisa jadi kebijakan atau peraturan-peraturan yang ada dalam lembaga pendidikan itu akan mempengaruhi kinerjanya. Jadi misalnya tentang kebijakan reward dan punishment atau kebijakan yang lain yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Yang kedua, faktor eksternal adalah pengawasan. Seorang pendidik akan bekerja, ada seorang pendidik tipenya ketika bekerja perlu pengawasan. Tetapi juga ada pendidik yang bekerja dengan baik tanpa pengawasan. Nah, ini juga pengawasan ini juga bisa mempengaruhi kinerja pendidik tersebut. Ketika pengawasan dilakukan, tentu pengawasan ini juga bagian dari manajemen, ya, manajemen sumber daya manusia, termasuk pengawasan terhadap pendidik ini, maka itu akan mempengaruhi kinerjanya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kinerjanya adalah gaji. Nah, tentu besaran gaji ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja seorang pendidik. Ketika gaji atau gaji yang diberikan itu sesuai dengan harapannya, ya, sesuai dengan harapannya, tentu kinerjanya akan lebih baik ya, bisa jadi. Tetapi bisa jadi juga gaji itu tidak berpengaruh, bisa jadi ya, karena kadang ketika gaji ditingkatkan ada yang tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja seorang pendidik, dalam arti mungkin masih ada ketidakpuasan terhadap diri pendidik tersebut. Yang keempat, hubungan antar sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ini juga mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kinerja pendidik. Ketika iklim suasana kerja di dalam sebuah lembaga pendidikan itu harmonis, maka para pendidik tentu akan bekerja lebih baik dengan suasana yang aman, tentram, harmonis, hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, maka kinerja para pendidik atau kinerja para tenaga kependidikan di situ tentu akan lebih baik dibandingkan dengan iklim yang kurang mendukung, iklim yang kurang baik yang mempengaruhi hubungan antara pendidik, antar pendidik dan antar tenaga kependidikan. Itu tentu kinerjanya juga akan kurang bagus. Yang terakhir, faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pendidik adalah kondisi kerjanya. Ingat, kondisi kerja ini tentu ada hubungannya dengan tadi ya, komunikasi, interaksi antar sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Semakin baik kondisi kerja, maka kinerja para pendidik dan tenaga kependidikan ini juga akan lebih baik lagi. Saya kira demikian penjelasan mengenai pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia dalam hal pendidik dan peserta didik. Kami silakan kembali kepada Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Untuk topik berikutnya masih dalam pembahasan manajemen sumber daya pendidik, yaitu mengenai fungsi motivasi dalam meningkatkan etos kerja yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Herawati. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun motivasi ya, yang dapat meningkatkan etos kerja, yang pertama adalah kenapa sih kok harus dimotivasi? Nah, supaya ini nanti satu, mendorong giroh, ya, giroh atau semangat. Ya. Semangat apa? Semangat pendidik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Tentunya di sini adalah tujuan dari visi misi dan
lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah tujuannya tercapai, maka kepuasan kerja. Ya, jadi kalau dimotivasi itu alhamdulillah dihargai gitu ya, puas dengan kerjanya. Sehingga apa? Akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Kalau misalnya hari ini dia dapat A, besok dia dapat kerja 2 lagi berarti A, B, besoknya lagi dia dapat A, B, C. Jadi ada semangat mencapai tujuan, kemudian ada kepuasan kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Kalau kita dimotivasi atau dihargai oleh lembaga ya, terutama di pimpinan lembaga tersebut. Kemudian kalau produktivitas meningkat, maka disiplin kerjanya juga akan meningkat. Seperti itu. Dan kehadiran di kerjanya juga akan lebih semangat. Ya, jadi ini pentingnya motivasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, manajemen sumber daya tenaga pendidik itu memiliki tujuan. Yang pertama tujuannya adalah tujuan masyarakat. Artinya suatu lembaga pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu harus mampu membawa manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Pada umumnya di bidang pendidikan dan bidang sosial. Yang kedua adalah tujuan organisasi, di mana tujuan organisasi ini adalah tenaga pendidik mampu mewujudkan visi dan misi suatu lembaga pendidikan. Allah di dalam surat Ali Imran ya katakan bahwa wa takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi itulah fungsi dari pendidik di organisasi. Yang ketiga adalah tujuan fungsi. Artinya sumber daya manusia sebagai pendidik diperlukan untuk membagi fungsi kerjanya masing-masing. Jadi dia melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, sehingga tujuan dari manajemen sumber daya tenaga pendidik ini akan tercapai. Yang terakhir adalah tujuan personil. Di sini bahwa mereka tenaga pendidik memiliki tujuan di dalam suatu lembaga, misalnya adalah tujuan pribadi. Misalnya satu adalah untuk mendapatkan gaji, kemudian ada pengembangan karir, kemudian peningkatan kesejahteraan ya tentunya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dan terakhir ketika mungkin dalam purna tugas itu ada pemberian pesangon atau penghargaan misalnya bagi orang-orang atau tenaga pendidik yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Itu tujuan dari manajemen sumber daya tenaga pendidik. Terima kasih dari saya Pak Bagus, monggo saya kembalikan ke panjenengan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Bu Erna, Bu Titin, dan Pak Edi. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 2, Bapak Ibu semuanya, tentang manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam yang ditinjau berdasarkan perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya yang kita sampaikan tadi masih jauh dari kata sempurna. Monggo apabila ada pertanyaan, ada saran, atau ada tambahan dari teman-teman semuanya, bisa dilontarkan secara langsung atau bisa dituliskan di kolom chat. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.